Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13, di mana ayat ini mengajar kita bagaimana kasih Tuhan itu sangat dalam sekali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan ini, kita sering kali berhadapan pada keadaan yang membuat kita merasa putus asa, kehilangan harapan. Namun di dalam ayat yang ke-13 dia mengajar kita mengapa kita harus bertahan dalam kehidupan kita. Apakah dengan iman kita, apakah dengan pengharapan kita, semua itu akan menguatkan kita. Apa dikatakan dalam ayat yang ke-13 ini menyatakan apa yang paling besar di antaranya? Iman, pengharapan, apa yang paling besar kata firman Tuhan? Kasih itu paling besar di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang Kristen pada pagi ini bahwa kasih itu membawa pengharapan bagi kita. Mengapa kasih itu membawa pengharapan kepada kita? Karena setiap pribadi kita harus hidup dalam kasih. Karena kasih itu kata firman Tuhan yang memiliki banyak sekali apa? Banyak sekali dosa kata firman Tuhan. Jadi setiap orang itu harus ada kasih dalam kehidupan dia. Harus ada kasih dalam hidup. Tanpa kasih tidak mungkin kita boleh mengasihi orang yang tidak baik dengan kita. Tapi kita bersyukur kita sudah menjadi orang Kristen kan. Kita diajar bagaimana kita mengasihi musuh kita. Kamu bolehlah mengasihi musuh kamu? Hah? Ada yang di kepala. Di kepala. Mereka itu adalah orang yang jujur. Karena mereka tidak ada kerendahan. Minta maaf ya. Kasih itu sangat besar di antaranya kata firman Tuhan. Walaupun dia sudah menjadi orang Kristen, dia itu orang yang beriman, dia pastor, dia sudah berharap kepada Tuhan. Tapi satu kali dia sudah ada cabaran yang datang kepada dia yang menyakitkan hati dia, mampukah dia mengampuninya? Kalau saya buat kadang-kadang ada juga kata-kata yang tidak baik keluar, tapi kita sudah sendiri kan. Walaupun kita tidak merasa tidak aman, kata apa, di dalam hati kita itu, tapi kita harus mengampuni. Jadi kadang-kadang kita sudah sadar, Tuhan ampunilah saya, inilah dosa saya. Jadi dosa yang dosa yang sudah diakui itu yang boleh diampuni oleh Tuhan. Tapi dosa yang tidak diakui itu yang tidak boleh diampuni oleh Tuhan. Sebagaimana dia mengampuni kita kalau kita tidak memberitahu dia? Bagaimana kita menyatakan sakit hati kita kepada teman kita kalau dia tidak tahu apa sakit hati kita? Ingat kita ini macam madu senjata, jika kita senyum, tapi sudah kita nyatakan saya tidak suka ini, saya tidak suka ini. Pasti kadang-kala kalau teman kita itu sudah sadar diri. Jadi hari ini kasih membawa pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau ada kasih, tidak ada sukacita. Tidak kasih, kita ada duka cita dalam kehidupan kita. Karena kita berperang dengan pemikiran kita, kita berperang dengan hati kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar 3 perkara. Kasih adalah yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Kasih yang tulus, sejati, memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita. Ingat, kasih di dalam iman kita memiliki kekuatan untuk mengampuni orang lain dalam kehidupan kita. Dan kasih adalah dasar dari semua tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Coba kita melakukan perkara atau pekerjaan yang tidak baik, kita saling ada sakit hati. Sempurna pekerjaan kita? Tidak kan? Kadang-kadang kalau saya tidak pengalaman saya. Kalau saya marah sesuatu, pasti apapun saya pegang masih terlepas. Karena kekuatannya tidak ada. Kan? Kadang-kadang dan suami saya, apa bunyi itu? Dan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kata firman Tuhan ini, kasih adalah dasar dari semua tindakan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, harus berakar di dalam kasih Tuhan di dalam kehidupan. Jadi 3 hal adalah kunci bagi kita memiliki kasih, membawa pengharapan di dalam kehidupan. Kasih itu membuatkan kita berharap penuh kepada Tuhan. Sebab tanpa kasih, tidak mungkin kita boleh melewati hidup kita dengan penuh ketenangan dalam kehidupan kita. Kita ingat ada
seorang yang dalam Matius menyatakan, ini seorang yang sudah banyak orang yang melimpas di jalan itu kan. Ada 3 perkara, 3 orang Farisi, orang ahli Taurat itu, dan seorang pedagang itu. Mereka melihat apa mereka buat, orang yang sedang cedera di jalan itu. Apa yang dibuat oleh ketiga orang? Siapa yang menolong orang yang cedera ini? Ahli Taurat itu dia kan seorang yang tahu firman Tuhan, dia mengkaji firman Tuhan. Apa dia buat? Dia timbul saja, dia limpas saja. Orang yang Farisi ini, dia adalah orang yang menurutnya orang yang suci lah, orang yang taat. Tapi dia tidak menolong orang ini. Siapa yang menolong? Yang pedagang ini kan? Pedagang ini tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu apa-apa. Tetapi dia yang menolong orang yang cedera ini. Apa dia buat? Dia angkat orang ini, kasih naik di kudanya, dan dia tolong lagi orang ini mengantar pada rumah penginapan. Dan dia bagi lagi uang. Dia katakan, rawatlah, dia bagi uang itu dan dia katakan, rawatlah orang ini sampai dia sehat dan dia akan kembali dengan makan. Dalam Matius itu menyatakan. Nah, kadang-kadang kita juga demikian. Kadang kita ini orang Kristen ataupun orang yang sudah mengenal kasih Tuhan. Kadang-kadang kita suka lema-lema begitu saja. Kita tidak boleh mengambil tindakan, kita tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana kita mempraktikkan kasih kita kepada semua orang dalam kehidupan kita. Sedangkan kita ini, Tuhan mengajar kita bahwa kita harus mengasihi antara satu dengan lain seperti dirimu sendiri kan. Jadi hari ini kasih Tuhan itu membawa pengharapan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita susah, nanti akan datang Tuhan mengutus orang lain untuk menolong kita. Hari ini kita lemah, Tuhan akan mengutus orang lain untuk menguatkan kita. Kuncinya kita harus hidup dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih Tuhan kita tidak boleh melewati hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan itu menyediakan orang-orang tertentu untuk menolong kita. Karena kita sedang berjalan sendiri, tapi Tuhan mengutus orang lain supaya kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih yang tulus dan sejati memilih kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan itu menghadapi setiap orang percaya harus hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan kasih yang pura-pura saja, tapi kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, pasti kita boleh mengasihi orang, semua orang dalam kehidupan kita. Sekalipun orang itu berbuat jahat dengan kita tetap mengasihi dia. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita bukanlah milik kita, tapi kita milik Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita ingat bahwa kasih itu adalah kasih yang abadi, kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa saya bertahan sampai hari untuk melayani Tuhan? Karena kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Apa yang saya katakan waktu saya sakit, berapa tahun saya sakit, sehingga saya masuk ke dalam pelayanan. Apa saya katakan dengan Tuhan? Tuhan, ini saya katakan, pakai saya, katakan. Sampai tidak mampu kan berserahlah. Tidak berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Tapi kalau saya sehat, pakailah Tuhan seumur hidup saya katakan. Jadi syukur sampai hari ini sudah berapa 50 lebih tahun sudah Tuhan masih pakai saya. Apa saya katakan, Tuhan kalau kau panggil, panggillah. Sebab saya sudah berserah dengan sakit saya. Sebab kata dokter, kalau darah keluar dari mulut bedang itu tidak ada harapan sudah lihat. Kan, tapi itu ulcer tadi. Tapi sekali dicek semuanya oke saja. Saya baik-baik saja sampai hari ini. Tapi kadang-kadang kalau saya stres, kalau saya penat, kadang-kadang itu kesalahan saya juga lah kan. Saya tidak jaga makan, tidak jaga kesehatan saya. Tapi saya katakan Tuhan ampuni saya. Saya saling tadi ikut tempatan saya sendiri saya katakan. Tapi apa yang saya buat, saya hanya makan obat. Sekarang saya makan obat Sandobayon dengan vitamin B kompleks itu saya makan. Tadi pagi saya lemas dalam kehidupan kita. Tanpa kasih tidak mungkin kita boleh melewati segala cabaran, cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan sudah memelihara kita,
Tuhan sudah memberi kita kekuatan. Semuanya bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja lewat kehidupan kita. Itulah kata firman Tuhan ini, bahwa untuk membawa pengharapan dalam hidup kita dan orang lain. Jadi hari ini saya berkongsi, pengharapan saya hanya kepada Tuhan, dan hidup saya serahkan kepada Tuhan. Hari ini saya berkongsi kepada kamu, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak boleh menolak semua keadaan dalam hidup kita. Kita manusia yang lemah dalam kehidupan kita. Kenapa tadi pagi saya bangun saja? Buat Serina WhatsApp saya, Kak, mana kunci gereja dari mana? Sedangkan saya masih lagi. Apa saya pikiran saya? Satu hal yang tidak boleh kita tolak, pikiran saya rasa paling menghalangi hidup kita. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan itu ada untuk kita. Jadi ingatlah, walaupun kita punya iman, punya pengharapan, tapi yang paling besar di antaranya adalah kasih. Karena kita mengasihi semua orang dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Jadi hari ini, kamu siap mengasihi orang? Jangan buat salah. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Kadang-kadang disakit marah, suka untuk mengampuni, kan? Saya sudah lewati semuanya. Tapi saya bersyukur kalau saya punya hati yang lembut. Bukan saya muji diri kita setiap hari. Sebab terima kasih, kita tidak akan hidup dengan tenang. Betul kan? Karena kita seringkali memikirkan hal-hal itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh menanggungnya lagi dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan ini, bahwa untuk membawa pengharapan dalam hidup kita dan orang lain, kita harus mengasihi dengan sepenuh hati kita di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah saat ini, bahwa kasih Tuhan itu membuatkan kita rela berkorban untuk kebaikan bersama dalam kehidupan kita. Dan seperti mana Yesus rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, dan untuk memperingati kita di dalam kehidupan kita. Kita akan ingat kasih Tuhan di kehidupan kita, karena Yesus rela mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita. Dan Tuhan juga rela menunggu kita untuk kembali kepada jalan yang benar dalam kehidupan kita. Jadi jangan sia-siakan hidup kita hari ini. Bersyukurlah kalau hari ini kamu sudah mengalami cabaran. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah bangun daripada tidur saya. Dan kamu sudah bangun daripada tidur kita. Kadang-kadang kita terlena, selamanya kita hidup dengan aman damai, tidak kesusahan. Kita mau kemana-mana pun kita merasa sukacita. Tapi satu hal, Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita milik Tuhan. Pasti ada perkara-perkara yang tidak boleh ditanggung dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, Tuhan itu ada untuk kita. Dia dikasih tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan untuk kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita ingat pada saat ini, bahwa kasih Yohanes 3 ayat 16, kasih Tuhan itu, dia rela berkorban untuk menyelamatkan saya dan saudara hari ini, supaya kita memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Walaupun kita menikmati hari ini di dunia, tapi dunia ini akan lenyap. Apa yang kita miliki akan lenyap seperti mata dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan kekal abadi sampai akhir hidup kita di dalam dunia ini. Jadi mari kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mulai hari ini, hiduplah di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Pasti Tuhan akan menolong kita menurut iman percaya kita, menurut kasih yang sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pasti kita akan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan di sini dalam hal yang kedua, kasih adalah dasar dari semua tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat mulai yang ke-7. Dalam diri kita masing-masing, kita sudah menjalankan hidup kita, dalam hati kita, pemikiran kita. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam yang ke-7 dia katakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang mempunyai kasih, membawa pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena dia boleh menanggung segala sesuatu, apapun cabaran, apapun cobaan, rintangan dalam kehidupan mereka dapat menanggung dengan sabar di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita menjadi orang Kristen harus sabar. Jangan bertindak menurut pikiran kita, jangan bertindak menurut hati kita, karena itu membuatkan kita tidak merasa sukacita di dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan bagi Tuhan dan Tuhan mereka. Jadi ketiga hal ini adalah sangat penting bagi kita. Waktu itu sabar di dalam kehidupan kita. Jadi milikilah hal ini. Ini adalah buah-buah roh yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen di dalam kehidupan kita, supaya kasih yang ada pada kita membawa pengharapan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dia katakan dari keempat, supaya kita tidak tinggi diri dan tidak sombong untuk melakukan segala sesuatu yang berkenaan di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, jangan rasa kita tinggi hati, tapi rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan kita sebagai orang-orang percaya. Kuncinya, jangan pernah tinggalkan kasih yang semula di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, tetaplah setia sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmati kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi dengan tulus, kita memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih yang kita biarkan, berikan, tunjukkan, boleh menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah, dan kekuatan bagi mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini kita memerlukan kasih Tuhan itu dalam hati kita, dan kita harus memberikan kasih itu kepada orang lain, supaya mereka juga dikuatkan, dihiburkan, dan mereka mempunyai harapan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang penuh kasih, mereka tidak mudah mempersalahkan orang lain, mereka tidak akan menyakiti orang lain, tapi mereka sentiasa meminta agar orang itu mempunyai kasih dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan sepanjang hidup kita tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, siapa kamu tidak tidur? Kamu senyum saja. Kalau kamu tidur, kamu senyum, supaya kamu merasa sukacita dalam hati kamu. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, harus berakar dalam kasih Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Kita lihat bersama-sama ayat ini. 3 ayat saja. Dalam hati kamu. Jadi ingatlah, izinkan Tuhan itu diam dalam hati kita. Jangan biarkan sakit hati, dendam tinggal dalam hati kita, tapi izinkan Tuhan memberikan kasih-Nya tinggal dalam hati kita ini, untuk memberikan kita suatu sukacita yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dia katakan, kamu akan berakar serta berdasar dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun tindakan kita, mintalah daripada Tuhan supaya tetap berjalan waktunya dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai ini mengingatkan kita untuk berakar dalam kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan dan pengertian manusia di dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan adalah dasar dan fondasi dari iman kita yang memberi kekuatan dalam menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan ketika kita berakar dalam kasih Tuhan, kita akan menyertai dan akan merasakan kedamaian, sukacita
dan pengharapan yang tak tergoyahkan oleh zaman ini. Jadi ini yang kita mau terjadi dalam hidup kita setiap saat dalam kehidupan kita, supaya kita tidak berpaling daripada hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, dan kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dia katakan di sini bahwa Dia juga memberikan kita satu pengharapan yang sangat besar, bahwa Tuhan telah mati untuk saya dan saudara, kita sebagai saudara. Dan mulai hal ini, inilah harapan kita, karena Dia telah menyelamatkan kita dari segala pelanggaran kita. Dan Tuhan adalah sebuah pengharapan bagi kita hari ini. Apapun masalah kita, serahkan kepada Tuhan, karena kita tidak mampu melewatinya sendirian. Tapi Tuhan ada untuk kita dalam kehidupan kita, dalam kita melewati semua cabaran yang hidup kita pada saat ini. Tapi kuncinya berakar dalam kasih Tuhan. Berarti kita harus selalu berusaha untuk mengenal dan memahami kasih Tuhan yang tak terbatas di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah hari ini bahwa kasih Tuhan itu selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita harus memahami kasih Tuhan itu akan membawa kita pada hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, dan menumbuhkan iman yang kuat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu hari ini, kalau selama ini kita suka mengasihi Tuhan, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan agar Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Kita relakan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita relakan Tuhan membentuk hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang penuh kasih, yang membawa pengharapan dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu marilah kita memiliki kasih yang memberikan pengharapan yang Tuhan, dan rela mengorbankan hidup kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu marilah kita belajar tentang kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kasih yang rela mengorbankan dirinya untuk kita menjadi kehidupan yang penuh kedamaian, penuh sukacita, penuh harapan dalam kehidupan kita. Dan tetaplah belajar dengan Tuhan, karena Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dia mengasihi orang-orang yang menghina Dia. Dia mengasihi orang-orang yang meludahi Dia, menyambut Dia, bahkan menyiksa Dia. Tetap mengasihi. Apa Dia katakan? Tuhan Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata Yesus kepada Bapa di surga. Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, bagaimana kita hari ini? Kita juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kasih itu membawa pengharapan dalam kehidupan segala orang percaya. Oleh itu mari kita serahkan diri kita pada tangan Tuhan, agar Tuhan terus menerus bekerja dalam kehidupan kita, dan hidup dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak sia-siakan waktu yang Tuhan pinjamkan kepada kita. Ingat, waktu ini, umur ini Tuhan pinjamkan untuk kita, supaya kita boleh menikmati segala ciptaan Tuhan. Kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan sampai akhir hidup kita. Tapi kuncinya, jangan mudah menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu membawa pengharapan, membawa kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan
hatiku bersyukur. Karena kita persiapkan dulu untuk membawa tanggung persembahan yang siapa yang ada bebas ya, ada nama siapkan hati kita memberi yang terbaik. Sekarang kita bulan 3, tidak lama bulan 5 dan keamatan. Mari kita merasakan langit. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu kepada kami, dan ku ingat selalu untuk puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji dan ku namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kita akan puji terus. Hatiku bersyukur, hey, yeah. Padamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu kepada kami, dan ku ingat selalu untuk puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji dan ku namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Ku puji dan ku namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Nyala semua harapku, kau mengulurkan tangan kasih-Mu. Terbuka mataku memandang setiamu, ku angkat hatiku dan berseru, Yesus Kau yang paling mengerti.